Oke, ternyata mengalami kenaikan sampai zona 1813, selisih 1 poin saja dari target inverse head and shoulder, target daily kita, ya. Dan kita sudah mengungkapkan juga bahwasanya kita tidak dalam fase elliott wave karena tidak memenuhi persyaratan untuk terutama area yang dicurigai sebagai wave keempat. Wave keempat tidak boleh tembus atau di bawah zona wave 1. Bayangkan saja wave keempatnya atau area yang dicurigai wave 4 di 1760, sementara wave 1-nya berada di teritori 1770. Jadi sama sekali tidak masuk dalam kriteria. Lalu apa yang terjadi kemarin? Itu murni target dari inverse head and shoulder kita yang sudah kita nantikan sejak 2 minggu terakhir terutama. Nah, sekarang yang akan kita fokuskan adalah ini adalah area yang pernah juga kita bahas kurang lebih di 2 bulan terakhir. Saya pernah mengungkapkan hal tersebut, ada kecurigaan terkait dengan big inverse head and shoulder, dan teritorinya, bagian right shouldernya itu adalah bagian head dari teritori right shoulder atau inverse head and shoulder kemarin. Neckline-nya di berapa? Neckline dari big inverse head and shoulder itu ada di 1833, yang artinya nantinya kalau misalkan itu bisa ditembus, berarti kita akan mendapatkan pola kenaikan lebih lanjut lebih dari zona 1830 atau bahkan 1835. Nah, tapi masalahnya triggernya apa? Karena dalam 1 pekan ke depan, kurang lebih di tanggal 2 atau 3 November, kita akan mendengarkan pengumuman terkait dengan taper yang sudah dipastikan 90% mungkin akan terjadi. Dan mungkin saja langsung dilakukan di tanggal 15 Novembernya atau eksekusinya 15 November. Tapi ingat lagi bahwasanya yang akan membentuk atau membuat emas tertekan itu bukan tapernya, tapi kelanjutan setelah tapernya. Jadi kalau misalkan Anda mendengarkan kelanjutannya adalah dilanjutkan dengan pola pengetatan atau siklus pengetatan kebijakan moneter, dalam hal ini berarti siklus kenaikan suku bunga, berarti disitulah kemungkinan emas akan tergelincir jauh lebih dalam. Dan saya sangat setuju Anda bisa lakukan sell. Tapi masalahnya, Powell kemarin memberikan isyarat bahwasannya ini adalah waktunya untuk taper, tapi belum waktunya untuk kenaikan suku bunga. Dan dia nilai itu masih cukup prematur jika dilakukan. Lalu kemudian apa yang bisa kita harapkan? Berarti kita harus menunggu kurang lebih sekitar 8 bulan ke depan, artinya di pertengahan tahun depan. Kalau misalkan taper dilakukan di bulan November, maka kemungkinan endingnya atau akhirnya itu akan diperkirakan di bulan Juni 2002. Tapi kalau dimulainya di bulan Desember, berarti endingnya akan berada di bulan Juli 2022. Dan ingat, setiap tahunnya itu akan ada Jackson Hole Symposium di bulan Agustus, dan kemungkinan disitulah akan dibahas apakah mereka akan lanjutkan dengan siklus kebijakan kenaikan suku bunga atau mereka akan tetap memantau lebih dulu. Powell hanya mengatakan bahwasanya dia masih ingin melihat perkembangan lebih jauh dari pasar, apakah setelah taper tersebut memang goncang atau memang sudah tepat. Jadi kalau misalkan sudah tepat dan ekonomi kecenderungannya terus tumbuh, maka kemungkinan potensinya bisa dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga. Tapi kalau ternyata tidak, maka kemungkinan suku bunganya tetap akan dipertahankan rendah. Itu yang dimaksud oleh Powell. Kemudian hari ini kita tidak akan melihat data yang terlalu tinggi, tapi perhatikan saja Chicago Fed National Activity Index dan juga Dallas Fed Manufacturing Index. Oke, kita lihat technical view 25 Oktober 2021, Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 25 Oktober 2021 jam 11.23 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung tertuju kepada US Treasury Yield dan juga tentunya DXY. Kita lihat terlebih dulu, ini adalah grafik yield di mana adalah pola yang kita curigai sebagai cup and handle. Ya, ini bagian cupnya, kemudian handle-nya pun melengkung. Ini adalah grafik weekly ya, tapi so far kemarin dia tidak berhasil menembus zona resisten. Kayak saya perbesar, kemarin dia ditutup dengan pola candle seperti ini. Kita lihat lagi lebih jelas lagi. Oke, ini adalah termasuk dengan shooting star teman-teman. Jadi pasca ini adalah hanging man, dia malah sempat naik ya, sempat tailnya juga tembus zona resisten tapi ditutup dengan shooting star. Jadi kemungkinan potensinya minggu ini bisa diharapkan untuk terjadi penurunan. Oke, kita lihat lebih lanjut. Karena ini masih tetap awal pekan, kita masih harus tunggu sampai at least di hari Kamis atau hari Jumat untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Pola yang terjadi di grafik daily kecenderungannya memiliki areal resisten ataupun support yang cenderung menurut saya adalah sideways ya. Tapi karena daily candle di hari Jumat ditutup dengan bearish, ini adalah long bearish. Lalu kalau misalkan kita compare dengan candle sebelumnya, berarti dua candle ini kita sebut dengan bearish engulfing. Otomatis minggu ini atau at least di hari ini, hari Senin, kemungkinan dia akan mengalami penurunan juga. Nah, ini berarti masih teritori ya, ini ibaratnya di 0% dan juga 23.6% adalah zona resisten. Berarti nantinya kita bisa berharap bahwasannya pola penurunan untuk Treasury Yield bisa juga menopang untuk gold tetap mengalami kenaikan.
Nah, kalau lihat di grafik keempatnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah dalam areal trend channel. Ya, ini polanya juga sedang turun, apalagi kita lihat MACD-nya juga sudah cross, kemudian ini histogram juga sudah berwarna merah. Nah, kelanjutan dari DXY-nya sendiri, kalau kita perhatikan dia tetap bertahan di bawah garis trendline merah ya. Inilah yang kenapa kemarin saya tetap kekeh untuk menyampaikan kepada Anda tetap melakukan buy. Jadi ekspektasinya apa? Ekspektasinya adalah penurunan lanjut sampai teritori support di areal ini. Ini adalah kurang lebih 93.11 ya. Nah, kalau perhatikan lagi, yang mencolok di sini adalah kemungkinan pola sideway yang kemarin itu bisa terjadi pemecahan ataupun breakout support ya. Anda bisa lihat di sini bergerak sideway, bolak-balik seperti itu, dan kalau ini sampai retest keempat kalinya ya, dia berarti bisa saja tembus dan dia tergelincir. Berarti harusnya kita tidak usah menunggu gold mengalami penurunan lebih lanjut ya. Berarti Anda bisa saja melakukan buy on dip-nya dekat-dekat di teritori 89 ataupun 91, persis di area penembusan kemarin. Tapi kita lihat dulu, di daily chart-nya kita masih tetap mewaspadai tentang ascending broadening wedge. Anda sudah ingat yang pernah saya sampaikan bahwasanya inilah pola rejection resistance, nanti diharapkan turun sampai support, kemudian nanti dia akan berusaha untuk tembus area support. Minimal dia bisa bergerak turun saja karena kemarin dia ditutup dengan bearish candle seperti itu ya, malah lebih tepatnya adalah hammer ya, atau hanging man ya. Jadi setelah sebelumnya sempat naik, kemudian dia sempat warna biru satu, lalu kemudian gagal untuk mulai kenaikan, berarti ini masih ada tendensi untuk mulai penurunan lanjutan. Sampai mana? Ya, perkiraan saya berarti ini candlestick 23 September itu boleh dicapai kurang lebih 92.981. Sementara di grafik weekly-nya kita juga mendapati pola penurunan teman-teman. Nah, ini yang cukup menarik ya. Kemarin kita sudah tandai di areal ini bahwasanya susunan 3 candle-nya itu menuju atau membentuk pola ini adalah evening star ya. Jadi saya asumsikan begini, candle pertama yang ini ya, ini adalah hanging man-nya, kemudian ini adalah shooting star. Jadi kalau dua candle ini saya satukan jadi doji candle, berarti saya akan melihatnya kurang lebih bullish, doji candle dan bearish candle. Nah, ini berarti perfect sebagai evening star ya. Artinya apa? Artinya minggu ini juga dia akan mulai penurunan. Technical view gold 25 Oktober 2021 jam 11.31 waktu Indonesia bagian barat, high 1799.20 dan low 1792.00, running price 1798.20. Oke, saya ucapkan selamat untuk Anda karena inverse head and shoulder resmi sudah selesai ya. Inverse head and shoulder sudah selesai. Oke, kemarin saya sudah sempat mengatakan terkait dengan pandangan saya untuk outlook apakah dia menuju wave kelima atau tidak, dan ternyata memang tidak memenuhi persyaratan. Apalagi kalau Anda perhatikan di sini yang dicurigai sebagai wave keempatnya saja malah lebih rendah daripada wave 1, karena syarat dari Elliott Wave adalah wave keempat tidak boleh lebih rendah dari wave 1. Itu saja sudah tidak memenuhi kriteria. Jadi kita tidak dalam Elliott Wave. Tapi apakah bisa menjadi Elliott Wave berikutnya? Tergantung. Kalau saja nanti penurunan yang ini pun tidak mencapai wave 1, katakanlah di puncak wave 1 itu 1770, berarti kita bisa mengasumsikan akan segera terjadi atau dalam pembentukan wave kelima. Dengan catatan wave ketiganya berarti high kemarin 1814. Jadi kemarin saya sudah jelaskan, kalaupun mau ini jadi Elliott Wave, maka expanding di wave ketiga. Berarti catatannya seperti ini. Ini wave 1, ini wave kedua, ini adalah A, ini B, ini adalah C. C itu sendiri adalah sebagai wave ketiga ya. Jadi wave keempatnya nanti kita akan tunggu koreksi dari areal panjangnya wave 3. Nah, nantinya ukurannya harus mengikuti aturan juga ya. 38%. Jadi kalau misalkan dia biarkan dia naik ya sampai 18.13 atau mungkin 18.08 lagi, kemudian nantinya small candle, kemudian dia reverse ataupun correction, berarti 38.2%-nya ada di 17.87. Seperti itu barulah nanti kita bicara tentang wave kelima. Tapi untuk sementara ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan adanya Elliott Wave. Oke, lalu kemudian yang terbaik lagi adalah kondisi yang sekarang saya amati. Saya tarik area resistance seperti ini. Saya ambil dari titik puncak yang terjadi di tanggal 1 Juni itu 1916.30. Puncak keduanya saya tarik yang tanggal 3 September 2021 di 1833.80. Kemudian Anda bisa lihat ya, di minggu atau 2 minggu yang lalu di tanggal 15 lebih tepatnya memang wajar rejection karena memang dia nyangkut di area tersebut, diturunkan. Nah, kemudian yang kemarin terjadi hari Jumat, dia sudah berhasil naik bahkan ditutup di atasnya teman-teman. Nah, ini pula yang menjadi fokus kita adalah terkait dengan dua candle berikutnya. Kita masih butuh konfirmasi apakah dia sustain di atas areal trendline ini apa tidak. Kalau ya, bagaimana? Kalau ya, berarti kita masih akan mendapatkan pola kenaikan. Walaupun katakanlah minggu depan kita berhadapan dengan pengumuman taper, tapi itu nanti saja yang akan kita bahas.
Sementara dari sisi teknikalnya itu sangat memungkinkan untuk menaikkan. Kemudian pola kedua yang akan kita nantikan big reversalnya atau big inverse head and shoulder-nya adalah teritori ini, teman-teman. Ingat, beberapa minggu yang lalu, kalau lebih tepatnya di bulan lalu, saya sempat menyampaikan ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder. Jadi inverse head and shoulder kemarin yang dikatakan sebagai bagian head dari inverse head and shoulder yang bagian ini, itu adalah bagian dari right shoulder yang terbesarnya. Jadi ada pola besarnya. Nah, berarti ini diharapkan nantinya koreksinya tidak akan terlampau jauh sehingga nantinya neckline-nya akan berada di 1833. Ya, berarti kalau seperti itu, skenario yang akan kita capai adalah kenaikan di atas 1833. Tapi sampai kapan atau kapankah itu terwujud? Perkiraan saya mungkin kalau tidak di awal bulan atau after pengumuman taper, maka kemungkinan kita juga bisa manfaatkan festival Diwali. Ya, itu akan terjadi di tanggal 4 November. Nah, tingkat permintaan emas biasanya terjadi seminggu sebelumnya atau bahkan bisa saja seminggu setelahnya. Jadi kita masih harus melihat perkembangan lebih lanjut. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di grafik H4-nya, potensi pergerakannya kurang lebih, ini saya tarik support trendline. Anda bisa perhatikan di sini waktu kenaikan, ya, ini di tanggal setelah penurunan, ya, di tanggal 30 September, kemudian spike, kemudian dia konversi seperti itu, sideways. Nah, kemudian ternyata dia spike lagi, lalu kemudian dia turun, ternyata tidak sanggup, ya, lalu kemudian dia naik, ya, kemarin ini bertahap di minggu lalu, kemudian dia push. Nah, lalu kemudian dia turun yang cepat di hari Jumat. Nah, Anda perhatikan lagi, penurunannya pun tidak melewati atau tidak menciptakan level low baru. Jadi kalau misalkan kita tarik ini, sebetulnya areal yang bisa kita asumsikan sebagai zona buy itu akan berada di teritori ini, teman-teman. Ya, berarti yang paling idealnya itu akan berada di dekat garis trendline, dan juga kalau kita tarik dari historical price-nya itu akan berada di teritori 1786 maksimum, ya, atau yang paling dekat. Tapi yang paling jauhnya adalah 1777. Ya, jadi teritori ini bisa teman-teman gunakan sebagai zona buy on dip. Saya pribadi kalau misalkan untuk memilih apakah saya akan lakukan buy di atas 1793, agak sedikit ini, ya, kemungkinan potensinya agak sedikit berat. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat, di areal tersebut memang areal di daily-nya itu kecenderungannya adalah areal resisten. Nah, tapi kalaupun misalkan hari ini bisa ditutup di atas areal tersebut, itu bisa sangat bagus untuk dorongan berikutnya. Apalagi kita menantikan big inverse head and shoulder-nya. Nah, kemudian otomatis di sini saya asumsikan imbang dengan bagian ini, ya, berarti dia akan diharapkan untuk melalui penurunan, barulah nantinya dia melakukan. Apakah boleh untuk melakukan sell? Seharusnya ya, masih bisa untuk melakukan sell lebih dulu, tapi Anda bisa melakukan di grafik H1, karena di grafik H1 kita gunakan Fibonacci retracement dari pola penurunan terakhir saja, ya, dan saya dapatkan pola 61,8% 1801, 50% di 1797,90, dan 38,2% 1794,30. Jadi ekspektasi saya adalah kurang lebih dia berada di teritori rejection, ya. Harapannya dia akan terjadi rejection di areal tersebut, kemudian nanti swing low-nya diharapkan akan berada di zona 1789. Nah, kalau di areal ini, karena tadi kita sudah dapatkan areal support ideal, gitu, ya. Support idealnya tadi kita dapatkan di teritori 1777 sampai 1786. Sementara di grafik H1-nya Anda bisa melakukan lebih pendek nih. Ya, saya asumsikan seperti itu, berarti akan ada teritori di bawah 1789, yaitu yang paling idealnya, teman-teman, untuk shortnya. Kemudian kalau ini terjadi penembusan, berarti kita akan follow untuk melakukan buy sampai teritori 1813 yang terdekat high kemarin, atau bahkan bisa saja naik sampai teritori, ya, 18, ya, kalau saya perkecil di sini, berarti yang berikutnya adalah di teritori ini, 1818. Lalu kemudian TP untuk yang sell-nya berarti diperkirakan harusnya Anda bisa exit sebelum 1789. Atau maksimum kalau Anda sudah mendekati areal atau di bawah 23,6% atau mendekati teritori ini adalah berarti teritorinya kurang lebih zona 1783 sampai 86, ya. Jadi saya ambil titiknya di sini saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Berarti ambilnya di 8587, ya. Atau yang lebih tepatnya tadi saya kurang lebih teritori ini, ya, di 83. Jadi kalaupun Anda ingin melakukan buy, berarti Anda bisa manfaatkan areal yang kita maksud adalah di teritori 178284,40. Tapi dengan catatan itu adalah areal perkiraan. Jadi Anda baiknya menanti di areal terdekat.
Jadi artinya di 8385 itu bisa atau sudah bisa melakukan zona buy on dip. Selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.